adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Senang kalau misalkan dengarnya luar biasa hari ini. Perkenalkan, aku Kakak Rona. Hari ini mari kita bersama-sama memulai sekolah minggu online kita pada hari ini. Tapi sebelum kita memulainya, mari kita menaikkan pujian Cilukba. Mari adik-adik semua, kita akan memulai sekolah minggu kita pada hari ini dengan kita berdoa bersama. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Jikalau sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong berkatilah kami semua untuk mendengarkan firman-Firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, amin. Adik-adik, mari kita menaikkan pujian Siapa yang Berpegang. Adik-adik, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan baik-baik ya.
Halo anak-anak. Wah, senang sekali ya. Tadi udah memuji nama Tuhan. Sekarang kita tinggal mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, siap? Duduk yang manis. Nanti Bu Marta akan bercerita, anak-anak mendengarkan ya. Oke. Tapi sebelumnya Bu Marta mau ngajak anak-anak biar lebih semangat lagi untuk tebak-tebakan nih. Nah, Bu Marta ini bawa dompet ya. Bu Marta mau tanya sama anak-anak. Coba anak-anak tebak kira-kira uang yang ada di dalam dompetnya Bu Marta ini berapa? Nah, kisarannya itu dari 1.000 sampai 10.000. Nah, nanti ditebak kira-kira berapa. Yuk, tak kasih waktu berapa menit ya. Dikit aja, tak hitung sampai 5. Kira-kira berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Bu Marta buka ya. Nanti kira-kira yang betul siapa nanti disampaikan ke Bu Marta ya. Nanti tak kasih sesuatu yang betul ya. Oke. Bim salah bim, uang Bu Marta berapa? Banyak apa dikit? Dikit ya, karena cuma antara itu ya. Ya, oke. Uangnya adalah 5.000. Masih ada lagi. Berapa kira-kira ya? Ada lagi 500. Masih ada lagi. Ayo kira-kira berapa? Ternyata banyak. 500 lagi. Wah, udah dompetnya jelek, besar, isinya cuma sedikit. Wah, namanya ini Bu Marta kalau dibilang krisis moneter. Anak-anak tahu nggak krisis moneter itu? Kalau menurut Bu Marta, krisis moneter itu uangnya sedikit. Lah, itu arti yang bener apa enggak ya? Pokoknya uangnya sedikit. Nah, anak-anak, uangnya mau tak masukkan di sini lagi, tak tutup lagi, tak simpen lagi. Kita mau dengarkan firman Tuhan dulu. Nanti siapa tahu uangnya ini bisa bertambah menjadi banyak. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dulu. Kita akan awali bacaan firman pada hari ini atau firman kali ini dengan berdoa ya. Duduk yang manis, tangannya dilipat, tundukkan kepala dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah beri kami kesempatan pada saat ini untuk memuji nama Tuhan, dan saat ini juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang memberkati kami, mengurapi kami dengan Roh Kudus, sehingga kami diberi kuasa oleh Tuhan untuk kami tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, cerita firman pada saat ini diambil dari kitab Kejadian 47 ayat 13 sampai 26. Bentar Bu Marta lihat lagi ya. Oke, betul. Jadi Kejadian 47 ayat 13 sampai 26. Jangan lupa nanti dibaca. Anak-anak, Bu Marta pada waktu minggu yang lalu pernah bercerita, karena ceritanya masih berurutan atau berhubungan dengan ceritanya Bu Marta waktu itu, yaitu cerita tentang Yusuf. Ya, Yusuf yang menerjemahkan arti mimpinya Firaun. Masih ingat nggak cerita mimpinya Firaun itu apa? Ya, ada 7 lembu ekor yang gemuk-gemuk yang dimakan 7 ekor lembu yang kurus-kurus ya, dan ada 7 bulir gandum yang subur-subur dimakan oleh 7 bulir gandum yang kurus-kurus. Nah, yang artinya di mana akan ada terjadi 7 tahun masa kesuburan atau masa berkelimbahan, dan 7 tahun masa
kelaparan. Nah, anak-anak sekarang masuklah ke 7 tahun masa kelaparan ya. Kemarin juga sudah diceritakan sama Pak Ori ya ceritanya ya. Ternyata kelaparannya itu tidak cuma terjadi di kota Mesir, tetapi di seluruh kota di sekitar Mesir, termasuk kota Kanaan, di mana saudara-saudaranya Yusuf tinggal. Ayah, kakak-kakak Yusuf dan ada satu adiknya Yusuf di situ tinggal. Mereka juga terdampak oleh kelaparan itu, ya. Jadi tidak cuman bangsa Mesir saja yang mengalami kelaparan. Tahun demi tahun kelaparannya semakin hebat, semakin parah, ya. Dulu yang mereka punya uang makin lama makin sedikit, bahkan ada yang habis karena setiap hari untuk beli makanan. Nah, anak-anak, kelaparan itu sangat menyedihkan bangsa Mesir dan di sekitarnya. Sampai mereka juga tidak punya uang sama sekali. Mereka bingung sekali, wah ini pakai apa beli makanannya gitu ya. Terus mereka datang kepada Yusuf. Pak Yusuf, kita butuh makanan, tapi kita sudah tidak punya uang. Gimana ini caranya Pak Yusuf? Nah, Pak Yusuf tanya, apa yang kamu punya? Hewan ternak misalnya, kamu punya apa saja? Wah, saya punya burung, punya kambing, punya lembu. Pak Yusuf bilang, boleh, kamu boleh menukar hewan-hewan itu untuk ditukar makanan atau dijual pada saya, nanti uangnya bisa untuk beli makanan. Nah, mereka jual burung misalnya untuk beli makanan, besok lagi habis. Jual kambing buat beli makanan ya. Saat itu yang dibeli itu gandum ya, untuk kalau sekarang di kita itu beras, jadi untuk makanan sehari-hari. Kambingnya habis, terus lembunya dibawa pada Pak Yusuf dijual untuk beli makanan. Lama kelamaan karena kelaparan itu masih lama, ternak mereka juga habis. Wah, mereka bingung lagi nih. Datang lagi kepada Yusuf. Pak Yusuf, kami sudah tidak punya lagi hewan ternak. Kami bagaimana ini Pak Yusuf? Terus yang masih kamu punya apa? Kami cuman masih punya tanah. Kamu boleh menjual tanahmu kepada saya. Nanti uangnya bisa untuk beli makanan. Oke, kalau begitu Pak Yusuf, saya jual tanah saya kepada Pak Yusuf biar saya bisa beli makanan. Lama uangnya juga habis. Wah, mereka terus bingung. Datang lagi, Pak Yusuf, saya sudah tidak punya apa-apa. Ya, tanah saya juga sudah miliknya Pak Yusuf. Bagaimana ini agar saya tetap masih bisa makan, Pak Yusuf? Sekarang begini. Ya, ini tak kasih benih ya, tak kasih benih. Kamu ditanam di tanah yang sudah kamu jual kepada saya. Tapi nanti hasilnya yang 1/5 diserahkan kepada saya, yang 1/4 buat kamu. Yang 1/5 itu kira-kira 20%. Jadi kalau mereka panen dapat 10, nah yang 2 nanti 20%, 2-nya itu dikasihkan kepada Pak Yusuf. Nah, itulah yang terjadi sehingga mereka walaupun susah payah masih tetap bisa makan. Wah, kok bisa ya Bu Marta, Yusuf bisa mengatasi hal seperti itu? Anak-anak ingat kan kenapa Yusuf bisa melakukan hal-hal seperti itu? Karena Yusuf mendapat hikmat dari Tuhan ya, sehingga Yusuf bisa mengatasi hal-hal yang paling terburuk seperti itu pun bisa diatasi oleh Yusuf, sehingga di Mesir itu kelaparannya bisa teratasi karena Yusuf tidak memberikan semata-mata
rakyatnya kelaparan terus dikasih begitu saja, tapi tidak, sehingga Mesir atau kerajaan Mesir itu tanahnya semakin hartanya semakin banyak, sehingga tetap bisa mengatasi untuk masalah di kelaparan itu. Cuman masyarakatnya walaupun mereka sudah tidak punya sesuatu, tapi Yusuf bisa mengatasi agar masyarakat itu tidak terlalu susah lah, pokoknya bisa teratasi dengan cara-cara tadi yang sudah Pak Yusuf lakukan. Itulah hikmat yang dari Tuhan. Jadi Pak Yusuf orangnya takut kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengasihi kepada Yusuf, sehingga Yusuf bisa mengatasi hal-hal yang buruk sekalipun. Itu sekilas ceritanya. Nanti anak-anak dibaca lagi dari kisahnya Yusuf ini dari awal sampai di sini ya. Nanti anak biar tahu ternyata kejadiannya seperti ini ya. Oke. Itu ceritanya, dan Bu Marta akan kembali lihat dompetnya. Kira-kira sudah berisi berubah lebih banyak atau belum? Kita lihat ya. Oke. Kayaknya sudah tambah tebal nih. Tadi kan agak kerempeng ya, agak kempes ya. Sekarang kayaknya kok tambah tebal. Jangan-jangan udah menjadi banyak nih. Coba lihat ya. Dilihat dulu. Diambil lagi. Loh, kok masih ya? Masih tetap 5.000. Masih tetap, ternyata nggak berubah uangnya. Wah, gimana ini kok tidak menjadi banyak uangnya? Oh iya, Bu Marta lupa ya. Ternyata kalau kita untuk mendapatkan uang banyak itu tidak serta-merta. Kita harus bekerja, minta hikmat sama Tuhan agar Tuhan memberkati kita. Kita bekerja untuk mendapatkan uang. Wah, ternyata betul sekali yang dilakukan Yusuf juga seperti itu. Dia minta hikmat kepada Tuhan agar Yusuf bisa mengatasi masalah yang dihadapi. Begitu pula Bu Marta. Bu Marta nggak bisa nih misalnya Tuhan minta uang yang 6.000 itu jadi 1 juta misalnya. Wah, nggak bisa. Tuhan beri hikmat kepada Bu Marta, disertai agar Bu Marta bekerja, diberi kesehatan, mendapatkan uang. Begitu pula dengan anak-anak. Kalau anak-anak misalnya ada PR dari sekolahan, wah males di rumah main game enak. Waduh, ini ada PR, suruh mamahnya suruh ngerjain. Wah, nggak boleh ya itu. Jadi harus usaha, minta hikmat kepada Tuhan agar bisa mengerjakan PR-nya dengan baik. Misalnya anak-anak nggak punya uang nih seperti Bu Marta, dikit. Kalau misalnya nggak punya uang nih di rumah, nggak dikasih sama mama, udah dikasih tapi buat beli jajan kok pingin lagi. Anak-anak, wah di sana uang mama kasih nyimpan uang di sana biar ambil saja. Itu nggak boleh, tapi kita harus punya hikmat, minta kepada mama. Minta, namanya ada usaha, walaupun kita ngomong kan itu namanya usaha ya. Jadi kita juga harus punya hikmat. Hikmat itu apa sih? Hikmat itu anugerah yang diberikan kepada Tuhan agar kita itu tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kita bisa nimbang-nimbang nih, mana yang kira-kira baik, mana yang tidak baik, agar kita depannya menjadi lebih baik, tidak salah langkah. Misalnya tadi nggak punya uang kok nyuri, ketahuan, akhirnya kita dijewer sama mama, akhirnya menjadikan masalah. Oke? Ya, itu ceritanya dari Bu Marta. Nanti jangan lupa dibaca, dan dengan situasi yang masih seperti ini, anak-anak tidak boleh menyepelekan. Kita harus tetap minta hikmat kepada Tuhan agar kita bisa mengatasi masalah yang sedang kita hadapi. Tetap cuci tangan, tidak boleh ngawur, tetap pakai masker, tidak boleh menyepelekan. Wah, saya sudah sehat loh Bu Marta, nggak boleh. Tetap masih menjaga untuk tidak berkerumun atau kalau tidak penting tidak boleh bermain-main dulu ya. Jadi kita tetap minta hikmat kepada Tuhan agar kita bisa terhindar dari sesuatu masalah. Oke, begitu saja yang bisa Bu Marta sampaikan cerita pada saat ini.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan dimasukkan dalam amplop, lalu diberi tulisan sekolah minggu. Setelah itu dititipkan ke papa atau mama untuk dibawa ke gereja dan dititipkan ke Pak Ori atau Bu Dewi. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Kiranya berkat yang kami kumpulkan ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, sebelum sekolah minggu kita selesai, mari kita bersama-sama menaikkan pujian Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Adik-adik, untuk menutup sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami pada sekolah minggu online pada hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah firman yang kami dapatkan pada hari ini, agar berguna bagi kehidupan kami semua hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, amin.
Adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Jika ada tugas, jangan lupa dikerjakan ya. Tetap jaga kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker jika keluar rumah. Sampai berjumpa di sekolah minggu online minggu depan. Dadah!